warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Cantika. Kenapa Cantika? Atlet. Apa? Atlet. Oh, atlet. Ya. Atlet apa saja? Dari sekolah. Siapa yang masuk? Cantika. Kenapa Cantika? Apa? Atlet. Oh, atlet. Ya, kita doakan semoga Cantika mendapatkan juara pada pertandingan kejurnas. Atlet apa? Oke, kita doakan ya semoga mereka Cantika bertanding mendapatkan juara. Amin. Pada pertemuan hari ini, sebelum mulai pembelajaran mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalian berdiri. Dari nyanyian lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, adakah keterkaitan dengan materi pada pertemuan hari ini? Ada saya. Oke, silakan. Saya menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa. Terkaitan ya antara lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada pertemuan yang lalu, adakah yang masih ingat materi yang sudah saya sampaikan? Masih ingat? Siapa yang bisa? Ya silakan Mbak. Pada pertemuan yang lalu membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di mana contoh kasus pembubaran HTI, kasus itu merupakan kasus di bidang ideologi karena kasus tersebut menunjukkan bahwa mengancam ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Karena kasus tersebut ingin menjadikan negara Islam, hal tersebut sudah sangat jelas bahwa ini sangat bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, yaitu setelah menyimak penjelasan melalui PPT, peserta didik dapat menjelaskan satu strategi mengatasi penjelasan melalui PPT, peserta didik dapat menjelaskan satu strategi mengatasi ancaman negara di bidang politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika setelah menyimak penjelasan melalui politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan menganalisisnya. Pada pertemuan hari ini, jenis penilaian yang akan saya sampaikan ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian bagaimana di dalam pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan. Nanti kalian dapat saya lihat melalui LKPD yang sudah akan saya berikan. Kemudian pada penilaian keterampilan nanti saya nilai pada saat kalian presentasi. Jadi kerjasama kalian, bagaimana kalian menyajikan dalam presentasi itu masuk dalam penilaian keterampilan. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu dengan melakukan tepuk semangat. Sekarang kita semangat.
pertemuan hari ini kita membahas mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kita tahu sendiri bahwa negara kita diantaranya yaitu kasus di bidang ideologi, ada gereja di Surabaya. Lalu bagaimana strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi? Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sebagai living ideologi. Pancasila, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan Mbak. Tadi kan dijelaskan strategi dalam ancaman di bidang ideologi. Ya. Itu kasus pengeboman di bidang gereja itu juga termasuk ancaman di bidang ideologi kan Bu? Ya, betul. Kasus di bidang ideologi. Lalu bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang ideologi tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya mau jawab Bu. Ya, silakan. Caranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut harus tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat untuk meminimalisir penyalahgunaan, penyimpangan dari ideologi Pancasila. Sekarang kita bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompok ideologi A mana? Saya beri waktu, kalian bentuk sendiri. Saya beri waktu berapa menit? 5 menit untuk membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Kalian sajikan nanti dalam bentuk diskusi, kalian jawab LKPD. Setelah itu kalian presentasikan. Apabila kalian kurang paham ada apa yang ada dalam LKPD, silakan ditanyakan. Kira-kira strateginya apa di dalam mengatasi ancaman tersebut? Kenapa tidak? Apa strateginya? Pertahanan dan keamanan apa strateginya? Menggunakan sistem. Kasus gerakan Aceh, tahu penyebabnya kan ya? Kamu bisa menganalisisnya tentang kasus-kasus tersebut. Kamu paham, silakan ditanyakan. Strategi, kenapa strateginya? Mengembangkan demokrasi politik. Ini mengembangkan demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu artinya pemerintahan musyawarah. Nah, kamu mengambil kasus apa? Saksi itu kan demonstrasi kan? Demonstrasi itu termasuk perwujudan dari demokrasi. Ya, tapi di sini demokrasi di sini adalah demokrasi yang ada partisipasi politik, ada partisipasi politik pada waktu itu sampai akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, di sini bagaimana caranya demokrasi itu? Kira-kira strateginya gimana ya? Dia sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oh, strategi menanamkan nilai-nilai Pancasila itu bisa dijadikan strategi. Ya. Bisa dipahami kan? Ya, untuk keimanan juga bisa memperkuat keimanan agar kita tidak sampai oleng ke ideologi negara lain. Kita tahu bahwa ini kan masalah negara Islam kan ya, negara Islam ingin menjadikan negara menjadi negara Islam. Salah satu Memahami Pancasila ini senjata ada kesulitan? Pertahanan dan keamanan, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Monggo kelompok pertahanan dan keamanan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini izinkan saya dan Selamat pagi teman-teman. Dan kelompok saya untuk mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat tentang ancaman di
hasil diskusinya adalah pemerintah Indonesia mengatur proses perdamaian dengan diplomasi dan perjuangan negara untuk menyelesaikan kondisi kerajaan menimbulkan beberapa isu HAM untuk mencegah konvensi internasional tentang terhadap konflik tersebut melalui isu pelanggaran HAM, sebuah strategi diplomatik. Dari presentasi kelompok pertahanan dan keamanan, di sini strategi di dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu strateginya tentang bagaimana, Pak? Jadi strateginya tentang sishankan karena bagaimana pemerintah Indonesia meyakini perdamaian tersebut. Apakah ada syarat-syarat khusus yang memberikan pemerintah Indonesia kepada daerah Aceh? Izinkan saya menjawab. Mengapa daerah Aceh memiliki kekhususan di wilayah Indonesia? Karena berdasarkan kesepakatan hukum dari MOU menyatakan bahwa daerah Aceh harus diberikan kewenangan dan hukum khusus lokal, hukum campur, dan hukum yang berbau-bau Islam dilaksanakan di Aceh. Serta pendidikan di Aceh juga dipengaruhi oleh pendidikan Islam seperti madrasah, Sanawiyah, Madrasah, Bahasa Indonesia. Kalian sudah mempresentasikan tentang kasus strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini saya akan menguatkan tentang yang sudah didiskusikan oleh kelompok pertahanan dan keamanan, di mana strategi di dalam mengatasi baiklah, pada pertemuan hari ini kalian sudah berdiskusi dan sudah menyajikan tentang hasil diskusi kalian. Sekarang silakan di antara kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi pada pertemuan hari ini? Ada? Pada pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada berbagai macam strategi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman-ancaman di bidang tadi. Contohnya pada bidang ekonomi dengan menerapkan ekonomi kerakyatan, pada bidang ideologi menjadikan ideologi Pancasila sebagai pedoman untuk melakukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Untuk politik dengan hari ini, apakah kalian suka dengan pembelajaran pada model yang saya terapkan? sudah Model yang saya terapkan di sini adalah menggunakan model problem basic learning. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Apa yang kita dapatkan, yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.